Comes out to Jairo Riedewald, back towards goal! And into the back of the net from the substitute! Jairo Riedewald! Nah oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean pemain keturunan. Oke, banyak yang DM ke saya, Bang tolong bahas mengenai pemain keturunan, yaitu sosok Jairo Riedewald. Nah pemain ini memang saat ini berlaga di Liga Inggris ya bersama Crystal Palace, dan dirinya pun kalau dilihat dari bagaimana peluang untuk bisa membela timnas Indonesia, sebenarnya ini masih ada. Tetapi kita akan membedah ya, apa sebenarnya Jairo Riedewald ini masuk dalam skema Sinteyong atau tidak. Karena memang hari-hari ini banyak sekali yang bertanya kepada saya mengenai peluang dirinya. Oke, saya akan membedah mengenai pemain ini dan membongkar apakah pemain ini masih bisa masuk dalam skema Sinteyong. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini pun kalau melihat ya bahwa performa dari Jairo Riedewald kurun waktu 3 musim terakhir bersama Crystal Palace ini memang sedikit naik turun. Boleh saya jujur ya bahwa di pertandingan terakhirnya itu di bulan September kemarin, dan kalau kita melihat statistik Jairo Riedewald sebenarnya juga di level Liga Inggris ya itu memang dia belum bisa terlalu bersaing. Terbukti di musim 2023 kemarin ya dirinya hanya bermain 4 kali, dan di sini pun saya melihat bahwa dirinya memang kurang sekali dalam jam terbang. Saat melawan Man United ya, walaupun kalah dengan skor 0-1 itu di bulan 9 kemarin, dia main itu hanya 12 menit, dan melawan Nottingham Forest ya dengan skor 0-0 dia bermain 75 menit. Kemudian West Ham ya dia hanya bermain 8 menit, dan Manchester City yang berkesudahan ya 2-2 itu di bulan 12 kemarin itu bermain 81 menit. Sisanya dirinya hanya menepi di bangku cadangan. Nah ini artinya memang di bulan Januari hingga Desember 2023 kemarin itu memang bukan apa ya, bisa dibilang bukan keuntungan lah bagi sosok Jairo Riedewald. Nah untuk dirinya ya, untuk peluang dirinya untuk membela timnas Indonesia ya, seperti yang sudah ramai sekarang ini ya, bahkan sudah gencar sekali ya di media saat ini mengatakan bahwa sebenarnya untuk Jairo Riedewald ini ya memang dia sudah memberikan statement ketika ditanya oleh salah satu akun ya pemain keturunan ID. Dia pun menjawab ya ketika ditanya apakah kamu masih ingin membela timnas Indonesia ya, jawabannya yaitu bagaimana dia ingin memanfaatkan waktu yang ada ya, biarkan waktu yang menjawab. Nah ini artinya memang dia masih memiliki harapan sebenarnya untuk bisa membela timnas Indonesia, Jairo Riedewald ini dengan statement seperti itu. Artinya ini hampir mirip lah seperti sosok Tom HY sebelum dia akhirnya datang ke Indonesia. Dia seperti memberikan kejutan, yakni bagaimana waktu yang akan menjawab nanti. Dan sosok Jairo Riedewald ya, apakah ini akan masuk skema Sinteyong atau tidak? Menurut saya kalau untuk peluang dirinya itu masih bisa ya peluangnya, karena memang dari statistik bersama timnas Belanda senior dia memang sudah bermain 3 kali. Nah di aturan FIFA ya pemain yang memang nanti sudah lebih dari 3 kali caps di timnas senior itu tidak bisa membela sebuah negara, maksudnya pindah negara lain. Dan untuk Jairo Riedewald ini untuk aturan FIFA ini masih memenuhi syarat karena memang masih 3 kali, dia belum lebih dari 3 kali. Artinya kalau dia mau membela Indonesia atau berpindah kewarganegaraan itu masih bisa. Nah ini masalah peluang ya, masalah peluang dirinya untuk membela timnas Indonesia. Dari segi peluang itu masih bisa. Dan apakah pemain ini masuk skema Sinteyong? Nah kita baru mulai di pembahasannya. Nah untuk posisinya ya dia itu sebenarnya bisa di defensive midfielder ya, atau di gelandang bertahan juga bisa, juga sentral ya, central midfielder ya. Kalau dilihat memang ini sebenarnya formasi atau posisi ideal dari dirinya ketika memang dia selalu ditarik di lini belakang, karena memang dengan body kemudian tubuhnya yang gempal ini memang membuat dirinya semakin mobile di lini belakang. Tetapi ya kalau dilihat juga ya di posisi itu kita sudah banyak
seperti sosok Jordi Amat juga bisa di posisi itu. Kemudian juga ada Justin Hubner yang juga bisa di posisi sentral ya. Dan kalau dilihat juga usia saat ini sama seperti Tom Haye, Jairo Ridwal ini, yakni 27 tahun. Nah, dari segi usia mungkin kalau menurut saya ya, ini belum masuk skema Sintayong ya. Terbukti jika memang Sintayong ingin mengusahakan pemain ini, pasti saya sangat yakin sekali dari kemarin-kemarin Sintayong juga sudah membicarakan ya, atau speak up ke PSSI. Tetapi PSSI pun juga merespon hal ini. Dia juga terbuka juga para pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia, karena dia juga memiliki hak, dan PSSI juga tidak membatasi hal itu. Tapi yang jelas ya, dari statistiknya itu kurang terlalu baik ya di musim lalu. Dan kalau dilihat dari skema, apakah dia masuk skema Sintayong dengan menumpuknya saat ini ya di lini belakang, ya mungkin kemungkinan kecil dia akan membela timnas Indonesia, tetapi harapan itu masih ada. Yang jelas apa yang saya simpulkan di sini adalah melihat dari statistik dirinya ya bersama Crystal Palace di musim 2023 kemarin. Dan ya semoga saja ya, karena kita melihat bahwa saat ini ada sosok J, ada Senatan ya, kemudian ada juga beberapa pemain lain seperti Ragnar Mangon ya, yang memang target atau upaya dari PSSI ini adalah menambah di lini depan. Kalau kita fokus di lini belakang, menurut saya substitution cadangan ataupun di pemain inti itu menurut saya hampir 11-12 lah, sama kuat. Kita tinggal menunggu bagaimana momen ya dari Sintayong dan juga PSSI nanti mencari striker, karena yang menjadi fokus utama kita, yang menjadi permasalahan kita adalah striker. Untuk kiper tentu kita sudah aman ya, karena kita sudah akan memiliki Maarten Paes. Nah, Maarten Paes ini juga luar biasa, dirinya juga menginginkan untuk segera menjadi bagian warga negara Indonesia. Dan kita kembali ke sosok Jairo. Jairo ini tahun 2013 ya, kalau tidak salah itu pernah ke Indonesia. Dia pun bertemu dengan saudara adik dari neneknya, dan dia pun juga berbincang-bincang di situ kala Ajax Amsterdam waktu itu bertemu dengan Persib Bandung. Dia mengatakan bahwa ketika dia sampai di bandara, dia seolah pulang ke rumah karena melihat bagaimana dirinya dididik, dibesarkan dengan budaya Indonesia, dan ketika dia makan makanan Indonesia dia tidak kaget. Dan ketika ya, Indonesia lolos di Piala Asia dan dirinya memberikan statement seperti itu, hanya waktu yang akan menjawab. Dirinya dengan menggunakan emot senyum, artinya harapan itu masih ada, melihat bahwa timnas Indonesia untuk di Asia ini mulai bisa bersaing. Tak terlepas dari beberapa pro kontra di internal kita ya, di dalam negara kita, ternyata para pemain keturunan dengan lolosnya Indonesia kemarin di 16 besar itu membuat mereka juga semakin ingin melihat lebih dalam, melihat bagaimana kekuatan timnas Indonesia, apakah bisa untuk mencari bagian atau karirnya ke depan ya. Tentu ini akan menjadi pilihan yang jelas. Menurut saya Jairo Ridwal ya, kemudian Kevin Dix Bakariese ya, kemudian ada Milian Manho, itu semua adalah pemain-pemain yang menurut saya itu green A, karena dilihat dari bagaimana kompetensi dirinya ketika di klub ya. Dan menurut saya klubnya juga bukan sembarangan, artinya mereka semua ini yang saat ini sedang diincar oleh PSSI atau menginginkan untuk menjadi bagian timnas Indonesia, itu tidak ada yang salah atau tidak ada yang perlu diperdebatkan, karena mereka juga memiliki hak. Namun yang jelas Sintayong lagi-lagi ini adalah masuk ke taktik jika memang nanti dirinya dipanggil oleh timnas Indonesia, tentu atas kebutuhan pelatih. Jika tidak ya kita doakan yang terbaik untuk si pemain, karena apa yang menjadi updatean berita setiap hari itu belum tentu juga bisa terrealisasi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Jairo Ridwal ini? Apakah kalian yakin nantinya jika dirinya menjadi bagian timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.